Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi di sini aku nemu tweet ya. Ini menceritakan sebuah kisah yang menurut aku ini cocok banget nih untuk asupan creepy kalian semua. Ini ceritanya aku dapat dari akunnya @korean666 yang mana di sini dia ini menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di desanya yang berada di wilayah Pegunungan Kerinci. Yang mana ini ya ceritanya tentang sebuah sosok gitu ya, yang menyerupai manusia tapi bertubuh kecil dan berbulu. Dan ini ada kaitannya dengan sebuah perjanjian sakral yang tanpa disadarin. Oke lah, langsung aja aku ceritain gimana ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian, redupkan juga lampunya. Kita mulai kisahnya. Jadi yang ngalamin ini seorang warga gitu ya, seorang petani yang berasal dari desanya yang berada di wilayah kaki Gunung Kerinci, tepatnya itu berada di Sumatera Barat, yaitu dialamin dengan Pak Erwin. Dan ini kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 2010. Saat itu Pak Erwin ini tinggal dengan istri dan satu anaknya. Dan Pak Erwin juga itu kerjanya hanya petani gentang gitu ya, yang mana ladangnya juga, jarak ladangnya gitu ya dengan desanya itu cukup jauh gitu loh. Jadi kalau Pak Erwin ini berladang itu emang sampai nginep gitu loh di ladangnya sampai beberapa hari ke depan. Karena di ladangnya juga itu emang ada gubuk. Dan Pak Erwin juga itu emang udah siapin bekal gitu ya, kayak makanan, minuman, rokok, semuanya udah dia siapin lah untuk beberapa hari ke depan. Jadi ya rutinitas Pak Irwin kayak gitu ya. Kalaupun dia balik ke desa biasanya itu cuma sehari sih, itu untuk nyiapin bekal lagi, setelah itu balik lagi tuh ke ladang. Jadi kayak gitulah rutinitas Pak Irwin ini. Jadi ceritanya pagi-pagi ya, Pak Irwin ini udah nyiapin bekal yang mana dia ini udah siapin lah semuanya untuk ke ladang. Dan dia pun itu jalan ke ladang, baru nyampe di ladang istrinya ini SMS gitu loh, yang katanya tetangganya ini baru aja musibah meninggal dunia gitu loh. Ya udahlah, mau nggak mau gitu ya, Pak Irwin pun itu harus balik lagi ke desanya untuk hadir melayat. Yang niatnya ya udahlah balik aja gitu, nanti sore niatnya setelah melayat Pak Irwin ini mau balik langsung ke ladang lagi gitu loh, karena emang banyak harus yang dia kerjakan. Lalu sorenya setelah melayatnya selesai, Pak Erwin pun itu langsung pamit gitu ya, mau balik ke ladangnya. Nah di perjalanan ke ladangnya, yang mana dia ini emang ngelewatin ladang-ladang milik orang lain gitu ya. Disinilah Pak Erwin ini berhenti karena dia ini ngeliat itu satu sosok yang bener-bener aneh banget gitu ya. Dia lihat itu kayak monyet. Nah awalnya dikira itu monyet gitu loh, yang sedang ngerusak tanaman, yang dilihat kayak gitu. Nah jadi karena peduli gitu ya, biarpun itu bukan ladangnya, Pak Erwin pun itu langsung ngelempar pakai kayu tuh sosok itu, maksudnya untuk ngusir gitu loh. Nah tapi sosok itu bukannya takut gitu ya, bukannya mundur, malah sosok itu ngeliatin atau melototin Pak Erwin ini. Nah jadi karena takut diserang, Pak Erwin pun itu perlahan mundur tuh, karena udah serem gitu kan, tiba-tiba nyerang kayak gimana. Mundur dan tiba-tiba sosok itu ternyata itu sedang duduk gitu loh, nggak sedang berdiri. Dia bangun dan disinilah Pak Erwin ini baru sadar ternyata itu kayaknya bukan monyet gitu loh, karena tubuhnya terlalu besar gitu ya kalau itu monyet, dan tubuhnya tuh terlalu kecil dan pendek kalau itu manusia, dan juga tubuhnya itu memang benar-benar berbulu kayak monyet gitu loh. Nah jadi karena udah takut gitu ya, Pak Erwin pun itu langsung lari, nggak jadi tuh ke ladangnya, dia ini lari balik ke desanya. Nyampe di desanya, dia ini langsung datang gitu ya ke rumah temennya, itu Pak Henry yang juga petani gitu loh. Nah nyampe di sana mereka ini basa-basi. Setelah itu Pak Erwin ini langsung ceritain tuh ke Pak Henry, yang katanya kayak gini. Tadi Henry pas aku lewat di ladang yang gubuknya itu paling bagus, aku ngelihat ada sosok aneh gitu loh, makhluk aneh. Makhluk apa? Monyet besar. Lah kok kamu tahu gitu kan? Jadi di sini Pak Erwin ini kaget, Pak Henry ternyata tahu. Dan Pak Henry pun langsung bilang, kamu aja yang kelamaan di ladang, makanya jangan kelamaan di ladang gitu katanya. Nah ternyata ya saat itu warga-warga desa di sana itu emang udah ngebahas soal sosok itu. Jadi ya Pak Erwin ini aja gitu loh yang nggak tahu ternyata.
Kata Pak Henry juga, kalau makhluk itu ya, itu bukan hewan atau manusia, tapi itu semacam sebangsanya jin gitu loh. Dan Pak Henry juga menduga kalau pemilik lahan itu ya, yang ada sosok itu tadi, itu semacam melakukan pesugihan. Nah, jadi ini sama kayak pesugihan penglaris gitu ya, tapi ini pesugihannya untuk penyubur yang juga menggunakan jin gitu loh. Jadi ini hanya dugaan dari Pak Henry aja. Nah, tapi menurut Pak Erwin ini ya, menurut yang dia lihat tadi, sosok itu memang aneh, nggak pernah dia lihat sebelumnya gitu ya. Tapi menurut yang dia lihat, sosok itu benar-benar sosok yang nyata gitu loh. Jadi mungkin aja itu hewan yang spesiesnya mungkin belum ditemukan kayak gitu. Jadi di sini ya, Pak Erwin ini percaya nggak percaya gitu loh. Kalau sosok itu emang sosok nyata atau enggak. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah pembahasan mereka gitu ya. Ya udahlah, setelah itu Pak Irwin pun itu pamit pulang untuk ke rumahnya. Besoknya, Pak Irwin ini memberanikan diri lah balik ke ladang lagi gitu loh. Karena mau nggak mau, dia ini emang harus ke ladang gitu ya. Karena banyak banget pekerjaan yang harus dia kerjain. Ya udahlah, dia nih jalan, tapi syukurnya ya nggak ada kejadian yang kayak kemarin itu nggak ada gitu ya. Akhirnya dia nyampe juga nih di ladangnya. Tapi disinilah mulai muncul nih keanehan gitu ya. Tapi awalnya Pak Irwin ini nggak sadar gitu loh kalau itu aneh. Nah, jadi pas dia nyampe di ladangnya, dia ini langsung ngeliat ke satu sisi ladangnya, yang mana di situ ya tanamannya itu keadaannya itu udah hancur-hancuran. Jadi itu hancurnya itu kayak dihancurin dengan hama babi hutan gitu ya. Ya udah di situ Pak Irwin pun itu marah-marah, kesel sendiri gitu loh ngelihat tanamannya itu udah hancur. Tapi nggak cuma di situ aja gitu ya. Pas dia masuk ke gubuknya, ternyata gubuknya juga itu udah berantakan gitu loh, dengan persediaan makanan yang emang sengaja dia tinggalin di gubuknya itu. Itu kayak beras, mie instan, rokok, kopi, itu udah berantakan semua tuh di lantai gubuknya. Nah, jadi ya Pak Irwin pun di situ kaget kan, kenapa nih kayak gini. Ya udahlah, karena banyak pekerjaan yang harus dia kerjain. Akhirnya Pak Irwin pun itu langsung ngeberesin semuanya dan langsung kerja saat itu juga. Malamnya kayak biasa gitu ya, setelah Pak Irwin ini kerja, dia ini makan malam dan ngopi-ngopi tuh di gubuknya sendiri sambil denger-denger musik dan nikmatin ya kesunyian tengah-tengah ladangnya di malam hari gitu ya. Nah, jadi pas dia mau tidur, yang mana kan itu suasananya sunyi banget kan, cuman ada suara jangkrik. Tiba-tiba Pak Irwin ini kaget kedengaran itu kayak ada suara orang jalan gitu loh dia dengar. Nah, di situ dia langsung mikir kan, ini siapa? Harusnya nggak ada orang lain gitu loh di tengah ladangnya itu, karena emang jauh banget dengan desa. Nah, jadi itu siapa kan? Nah, dia terus denger gitu kan, yang mana suaranya pun suara jalannya itu kedengaran makin lama kayak makin cepat gitu loh, makin cepat yang akhirnya kedengaran kayak lari, yang itu lari kayak memutarin gubuknya gitu. Nah, di situ Pak Irwin pun udah mulai panik kan, apa nih gitu kan. Dan tiba-tiba suara larinya itu berhenti persis di depan pintu gubuknya. Dan di situ cuman kedengaran, larinya itu nggak kedengaran lagi gitu ya, tapi di situ cuman kedengaran suara nafasnya. Nah, jadi karena panik, Pak Irwin pun itu langsung bangun dan ngambil parang gitu loh. Takutnya itu maling atau gimana kan. Nah, di situ Pak Irwin udah megang parang, udah siap gitu ya, berdiri di depan pintunya. Dia nih langsung ngomong siapa gitu, tapi nggak ada jawaban gitu, nggak ada jawaban apa-apa. Ya udahlah, di situ Pak Irwin pun beranikan diri ngebuka pintunya, dan disitulah Pak Irwin ini ngeliat gitu ya sosok yang persis kayak kemarin dia lihat, sosok yang bener-bener aneh banget. Tubuhnya itu kayak manusia tapi berbulu, dan tubuhnya itu bener-bener pendek banget. Dan yang dilihat Pak Irwin ini juga itu tubuhnya bungkuk gitu loh pas berdiri. Dan yang paling anehnya lagi, kakinya itu persis kayak kaki manusia, tapi hadapnya itu kebalik gitu loh. Jadi ya kalian bayangin sendiri aja gitu ya bentukannya itu kayak gimana. Di hadapannya sosok itu pun hanya melototin Pak Irwin gitu ya, yang mana dia tuh ngelihat Pak Irwin itu dengan tatapan yang sedih banget gitu loh. Nah, jadi setelah Pak Irwin ini ngelihat dengan jelas, itu sosoknya sama sekali nggak menakutkan menurut Pak Irwin ini gitu ya, sampai Pak Irwin pun itu udah nggak ngerasa takut, bahkan nggak merasa terancam gitu loh dengan sosok itu. Tapi yang anehnya di situ kan Pak Irwin megang parang gitu ya, tapi sosok itu bener-bener
ya nggak takut gitu loh, kayak nggak ngerti gitu ya kalau parang ini sebenarnya ancaman untuk dia. Dan polosnya lagi gitu ya, sosok itu tiba-tiba jalan masuk ke gubuknya Pak Irwin dan langsung ngambilin ya suplai makanan milik Pak Irwin ini. Itu kayak beras, mie instan, semuanya itu diambilin tuh dengan dia. Nah jadi di sini ya Pak Irwin ini ngelihat sosok itu yang benar-benar bukan ancaman. Jadi menurut Pak Irwin ya kayaknya sosok itu hanya butuh makan aja. Nah jadi Pak Irwin pun ngasih lah, ngebiarin gitu ya sosok itu ngambil makanannya. Dan setelah sosok itu ngambil makanannya, Pak Irwin pun itu ngomong gitu. Jadi karena bentukannya pun emang kayak manusia gitu ya, setengah kayak manusia. Jadi Pak Irwin pun bilang, ambil aja makanannya gitu. Dan di situ Pak Irwin pun sempat nanya gitu ya, oh jadi kamu yang rusak tanamanku? Dia nanya kayak gitu, tapi sosok itu nggak ngejawab sama sekali gitu ya. Pak Irwin tetap nanya kayak gitu, mungkin ya karena perwujudannya kayak manusia gitu. Dan di sini Pak Irwin ngomong lagi nih kayak gini, besok saya pulang, saya tinggalin makanan di sini, tapi saya minta tolong jaga tanamanku, jangan dirusak lagi. Kalau rusak, nggak akan aku kasih makanan lagi untuk kamu. Setelah itu Pak Irwin pun itu malah ngasih rokoknya juga tuh ke sosok itu. Nah setelah sosok itu pergi, di sini Pak Irwin ini baru mulai mikir nih, kayaknya sosok itu bukan hantu gitu loh, kayak yang kayak dijelaskan dengan warga-warga desa, termasuk Pak Henry gitu ya. Kayaknya enggak, karena pas dia lihat itu bener-bener sosok yang nyata gitu loh. Maksudnya kakinya pun itu napak ke tanah, jadi bener-bener kayak hewan. Jadi di sini ya Pak Irwin juga itu nggak tahu secara pasti itu manusia apa bukan. Tapi di sini Pak Irwin ini beranggapan ya, awalnya dia ini beranggapan kalau itu kayaknya manusia, tapi manusia primitif mungkin kan memang ada gitu ya, manusia primitif yang emang masih belum ditemukan gitu loh keberadaannya. Nggak tahu lah entah kenapa nggak ditemukan gitu ya. Awalnya Pak Irwin ini nganggapnya kayak gitu. Besoknya Pak Irwin pulang, begitu nyampe di rumahnya Pak Irwin ini langsung ceritain gitu ya ke istrinya soal apa yang dia lihat semalam, sosok yang dia lihat semalam, yang mana itu sosok yang menyerupai manusia tapi bukan manusia, yang di desanya itu dikenal dengan sebutan Uhang Panda. Nah tapi menurut istrinya ya, itu kayaknya bukan Uhang Panda gitu loh, kayaknya itu emang bener-bener manusia. Mungkin aja itu bocah pendaki yang kehabisan rokok. Nah jadi menurut istrinya kayak gitu. Nah karena nggak puas gitu ya dengan reaksi istrinya, akhirnya ya Pak Irwin ini bela-belain balik lagi tuh datang ke rumah Pak Henry cuman untuk ceritain soal kejadian semalam. Nah setelah dia ceritain gitu ya dengan Pak Henry, di situ Pak Henry pun kayak percaya nggak percaya gitu loh kalau Pak Erwin ini ngelihat secara langsung, bahkan udah berhadapan gitu ya dengan makhluk itu, dengan uang pandak itu gitu loh. Pokoknya di situ ya Pak Erwin pun bilang kalau dia itu emang bener-bener ngelihat secara langsung sosok uang pandak itu yang persis ada di depannya. Bahkan Pak Erwin pun bilang kalau dia sempat ngasih makan gitu loh ke uang pandak itu. Nah pokoknya semuanya diceritakan secara detail gitu ya ke Pak Henry. Nah di sini Pak Henry pun baru jelasin gitu ya soal uang pandak. Jadi kata Pak Henry ya, sampai saat itu gitu ya, belum ada yang bisa memastikan apa uang pandak itu. Itu maksudnya manusia atau jin atau mungkin hewan, itu masih belum ada yang bisa memastikan. Karena menurut orang tua zaman dulu yang katanya ya, dulu emang banyak orang yang percaya kalau uang pandak itu sebenarnya manusia, tapi manusia primitif gitu ya, semacam suku asli lah. Ada juga yang percaya kalau uang pandak itu sebenarnya hewan, sejenis monyet gitu loh. Tapi banyak juga orang dulu yang percaya kalau uang pandak itu jelmaan sebangsa jin, itu kayak jenglot gitu loh, jelmaan ya bukan jenglotnya. Nah jadi itulah yang dijelaskan Pak Henry ini gitu ya soal apa uang pandak itu ke Pak Erwin ini. Nah lalu soal ngasih makan, yang mana Pak Erwin ini memang ceritain juga kan ke Pak Henry kalau dia sempat ngasih makan ke Uhang Pandak itu. Nah jadi menurut Pak Henry ya, itulah hal yang sangat-sangat fatal gitu loh, yang harusnya jangan pernah dilakuin dengan Pak Erwin ini. Karena kalau sekalinya mereka dikasih makan, ya mereka tuh bakal datang lagi dan bakal terus minta makan. Dan kalau sekalinya mereka gak dikasih makan, ya bakal ada resiko yang harus ditanggung dengan Pak Erwin ini. Entah itu tanamannya rusak atau mungkin yang lebih parahnya lagi. Nah jadi karena Pak Erwin ini udah dengar resiko gitu ya, dikasih tahu dengan Pak Henry ini, jadi di sini ya Pak Erwin pun itu udah mulai gelisah, udah mulai takut, kepikiran gitu loh. Takutnya ada sesuatu yang
lebih mengerikan terjadi gitu kan. Nah tapi di sini ya disarankan dengan Pak Henry, kalau emang udah sekali dikasih makan, jadi ya Pak Erwin ini harus terus ngasih gitu loh, karena kalau nggak dikasih nanti ada kejadian kenapa-kenapa gitu dengan tanamannya. Jadi ya udahlah, kan udah terlanjur, nggak apa-apa, kasih aja terus gitu loh makanannya. Jadi menurut Pak Henry kayak gitu ya. Ya udahlah, setelah mereka ngebahas itu, Pak Erwin pun itu pamit pulang. Karena kejadian kemarin ya, di sini Pak Erwin ini benar-benar udah mulai makin takut gitu loh, makin kepikiran lagi soal resiko yang dijelaskan dengan Pak Henry. Nah ya udahlah, di hari itu Pak Erwin ini rencananya mau ke ladang lagi gitu ya, tapi kali itu dia ini ngajak Pak Henry yang niatnya dia ini mau nunjukin secara langsung uang pandaknya. Karena biasanya uang pandak itu emang selalu datang gitu ya ke gubuknya untuk ngambil makan. Ya kadang emang nggak berpapasan dengan Pak Erwin ini. Ya karena Pak Erwin udah pulang, uang pandak itu baru datang tuh ke gubuknya untuk ngambil makan, yang emang sengaja ditinggalin dengan Pak Henry ini. Tapi seenggaknya Pak Henry ini mau nunjukin uang pandaknya atau nunjukin tanda-tanda kalau uang pandak itu emang ada gitu. Niatnya kayak gitu. Ya udahlah. Mereka berdua itu nyampe di ladangnya Pak Erwin gitu ya, nyampe di gubuknya. Tapi nggak ada tuh tanda-tanda uang pandak itu datang kayak gitu. Sampai beberapa hari mereka nunggu, tapi nggak datang juga. Sampai beberapa kali mereka coba lagi gitu ya. Yang mana di sini Pak Erwin ini pengen banget gitu loh nunjukin ke Pak Henry soal uang pandak itu secara langsung. Tapi sayangnya entah kenapa gitu ya, setiap Pak Erwin ini niat mau nunjukin uang pandak itu ke Pak Henry, itu uang pandak itu kayak selalu nggak mau gitu loh, nggak mau menampakkan wujudnya, nggak mau ngasih tahu tanda-tanda kalau dia itu emang bener-bener ada. Yang akhirnya ya Pak Henry pun itu nggak ngelihat secara langsung sosok uang pandak itu. Setelah berjalannya waktu, barulah muncul suatu keanehan. Yang mana keanehan yang pertama ya, semua tanaman gentangnya Pak Erwin ini itu bener-bener subur banget gitu loh. Yang mana buahnya juga itu emang bener-bener melimpah. Yang mana ya, soal ini awalnya Pak Heru ini nggak nganggap kalau itu keanehan. Jadi Pak Heru ini awalnya ya, dia ini nganggap kalau itu cuman keberuntungan aja gitu loh. Nah tapi kalau Pak Henry itu udah ngeh gitu loh, kalau itu emang suatu keanehan. Kesuburannya itu bener-bener nggak logis. Karena ya Pak Henry juga itu petani, dia juga itu emang ngerti soal-soal petani secara teknis gitu ya. Nah jadi menurut Pak Henry ini nggak logis aja kalau tanamannya Pak Erwin itu sesubur itu gitu loh. Karena Pak Erwin ini itu make bibit dan pupuk yang biasa aja, bukan yang bagus atau yang mahal, enggak gitu. Tapi kenapa bisa sesubur itu? Nah tapi soal ini ya Pak Henry ini nggak mau ngungkap secara langsung gitu loh, karena takutnya ya Pak Erwin itu tersinggung atau kayak gimana kan, makanya nggak mau dikasih tahu. Ya udah awalnya dia ini diem aja gitu loh, biarpun dia sadar kalau itu nggak logis. Sampai akhirnya tanaman Pak Erwin pun itu udah di masa panennya, tepatnya itu 2 minggu menjelang lebaran gitu loh. Yang mana saat itu ya harga pangan termasuk gentang itu emang harganya itu lagi naik-naiknya gitu ya karena mau lebaran. Nah jadi saat itu ya buah dari hasil panennya itu bener-bener melimpah banget gitu loh, banyak banget. Sampai akhirnya Pak Erwin ini nggak bisa nih memanennya sendiri. Sampai akhirnya dia ini ngajak lah petani-petani lain gitu loh untuk ngebantuin memanennya. Nah jadi semua petani yang ngebantuin dia memanen gitu ya, semuanya sadar kalau itu bener-bener aneh banget gitu loh. Apalagi mereka tahu gitu ya kalau Pak Erwin ini itu make bibit dan pupuk yang sama yang kayak mereka pakai juga. Tapi kenapa cuman Pak Erwin ini aja nih yang tanamannya itu bisa sesubur itu. Nah jadi karena ini ya banyak dari mereka yang itu curiga dengan Pak Erwin, banyak juga yang iri gitu ya, dan banyak juga yang kagum lah dengan Pak Erwin ini gitu loh ya, mungkin dianggap pro gitu ya soal bertaninya. Setelah 2 hari memanen, yang mana Pak Erwin ini benar-benar dapat keuntungan skala besar gitu ya, padahal ladangnya itu ya skala kecil. Nah jadi karena banyak dapat untung gitu ya, Pak Erwin ini tuh sampai bisa lah nyumbang sana sini, termasuk nyumbang ke masjid juga, dan sisanya barulah dia kasih ke istrinya gitu ya untuk kebutuhan rumah dan untuk persiapan lebaran. Nah setelah panen Pak Erwin ini emang selalu ke ladang ya, 3 hari sekali dia nih selalu ke ladang itu untuk ngebersihin ladangnya dari sisa-sisa panennya, sekaligus ninggalin makanan untuk uhang pandaknya.
Di hari lebarannya, karena merayakan lebaran ya, kurang lebih selama 2 minggu, Pak Erwin ini udah nggak ke ladang gitu loh. Jadi selama itu juga, Pak Erwin ini sama sekali nggak ngasih makan ke uang pandaknya. Yang mana karena inilah, semua risikonya ini mulai terjadi gitu ya. Karena sebenarnya, tanpa dia sadarin, dia ini itu udah melakukan perjanjian sakral dengan uang pandaknya. Ya udahlah di hari itu karena udah lama nggak ke ladang, Pak Erwin pun itu siap-siap gitu ya, yang udah nyiapin bekal juga gitu loh, karena niatnya sampai beberapa hari ke depan Pak Erwin ini bakal di ladang gitu ya, kayak biasa lah nginap di ladang. Nah nyampe di ladang semua itu keadaannya masih normal gitu ya. Di situ Pak Erwin pun itu udah mulai nanam bibit-bibit baru tuh di ladangnya. Nah jadi saat itu ya uang pandaknya itu udah nggak datang lagi, dan nggak ada tanda-tanda kalau uang pandaknya itu ngambil makanan ya di gubuk, itu udah nggak ada tanda-tanda lagi. Nah awalnya soal ini Pak Erwin ngira ya mungkin uang pandaknya itu udah dapet tempat baru gitu kan, tempat dia dapat makan ya, mungkin kayak gitu. Ya udahlah di situ Pak Erwin pun itu nggak terlalu mikirin gitu ya. Ya udah di situ dia pun fokus untuk nanam bibit barunya. Setelah kurang lebih 2 hari ya, akhirnya selesai lah Pak Erwin ini nanam bibitnya. Setelah selesai barulah Pak Erwin ini pulang gitu ya ke rumahnya. Niatnya pulang ini cuma sehari lah untuk nyiapin bekal. Setelah itu Pak Erwin pun balik lagi nih ke ladangnya. Dan di sinilah semuanya ini baru dimulai gitu ya. Apa resikonya ini baru dimulai gitu loh. Nah jadi pas Pak Irwin udah balik ke ladangnya lagi, di situ Pak Irwin bener-bener kaget ngeliat ladangnya itu udah bener-bener hancur gitu loh, udah rata semua bibit yang baru dia tanam kemarin ya itu udah hancur semua. Nah yang hancurnya itu bukan kayak dihancurin dengan babi hutan, enggak ya, tapi hancurnya itu bener-bener rata. Yang kata Pak Irwin ini itu kayak sengaja di bulldozer gitu loh. Nah nggak mungkin kan, tapi kalau itu di bulldozer. Yang anehnya, kenapa semuanya itu rata, terkesan kayak disengaja. Nah di sini Pak Erwin pun langsung bingung, kaget gitu kan. Yang jadi pertanyaan besarnya, kenapa bisa kayak gitu? Karena ini Pak Erwin pun itu langsung teringat tuh dengan perkataan Pak Henry sebelumnya. Karena sebelumnya Pak Henry emang pernah bilang kan, kalau uhang pandaknya itu ada sanksinya gitu loh. Kalau sekalinya nggak dikasih makan biasanya itu ada sanksinya gitu. Nah jadi di situ Pak Erwin pun itu langsung nelpon Pak Henry dan ceritain, jelasin gitu loh soal apa yang terjadi dengan ladangnya saat itu. Nah di telepon itu gitu ya, bener aja nih. Di situ Pak Henry emang bilang ya, sebenarnya saat Pak Erwin ini ngasih uang pandak itu makan, itu sebenarnya ya Pak Erwin ini udah melakukan semacam sebuah perjanjian yang sakral, yang mana di situ ya kata Pak Henry ini hasil panen yang melimpah kemarin itu karena uang pandaknya gitu loh. Dan kenapa ladangnya hancur juga itu karena uang pandaknya juga. Gimana hancur itu nggak ada yang tahu gitu ya, tapi di situ kata Pak Henry itu karena uang pandaknya gitu loh, sanksi dari uang pandaknya itu. Dan di situ juga Pak Henry bilang kalau dia berani jamin gitu loh, kalau misalnya Pak Erwin ini nanam tanaman baru lagi, ya tanaman barunya itu bakal hancur lagi. Yang lebih ngerinya gitu ya, takutnya ada sesuatu lain yang lebih mengerikan itu terjadi dengan Pak Erwin ini. Nah jadi di situ Pak Erwin pun itu udah mulai panik gitu kan. Dia nanya ini gimana, jadi ini gimana kan, gimana kalau dia nggak bisa nanam gitu loh, sedangkan itu satu-satunya pekerjaan dia. Nah di situ ya Pak Henry pun bingung. Masalahnya yang dibingungkan dengan Pak Henry ya, soal uang panda itu nggak ada yang tahu secara pasti itu apa. Kalau emang itu manusia ya katanya ya, kalau emang itu manusia kita gebukin aja kalau dia ngerusak ladang. Tapi kalau dia memang hewan ya kita tembak aja, berarti kan hama gitu ya. Nah tapi kalau dia memang jin gitu ya, ya bisa diusir gitu loh dengan cara spiritual. Masalahnya saat itu nggak ada yang tahu uang pandak itu apa, dan nggak ada yang tahu gimana cara nanganinnya gitu loh. Singkat cerita, akhirnya Pak Henry pun datang gitu ya ke ladangnya Pak Erwin. Itu niatnya mau ngeliat langsung gitu loh. Mana tahu ya mereka ini bisa ngeliat langsung kan uang pandaknya itu gitu. Ya udahlah di situ Pak Henry datang, tapi awalnya ya nggak ada uang pandaknya itu, nggak kelihatan. Sampai malamnya itu pun awalnya nggak ada apa-apa gitu ya. Yang akhirnya mereka itu cuma api-api ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu loh. Nah lalu sekitaran jam 2 malam ya mereka ini udah siap-siap mau tidur. Disinilah tiba-tiba itu kedengaran kayak suara orang yang larinya itu kayak nembus semak-semak. Nah tapi ini suaranya langkah kaki itu nggak kedengaran gitu loh, jadi suara berisik nembus semak-semaknya itu kedengaran banget. Dan mereka yang memang memastikan gitu ya kalau itu bukan suara angin, beda suaranya. Nah jadi kena dengar suara itu ya mereka berdua itu langsung kebangun, itu sama-sama lihat, sama-sama nanya suara apa tuh kan.
Nah di sini mereka ini udah ngerasa was-was gitu ya, dengar suara itu, yang akhirnya mereka berdua bangun itu ambil parang dan langsung keluar gubuk itu untuk ngecek. Nah tapi pas di luar suaranya itu udah nggak kedengaran lagi dan mereka ngelihat pun itu nggak ada apa-apa. Ya udahlah, akhirnya mereka masuk nih ke gubuk. Nah karena udah was-was gitu kan, mau tidur pun itu nggak enak, akhirnya mereka ini buat tela. Pas sedang nunggu air mendidih, lagi-lagi nih suaranya itu kedengaran lagi tuh di dekat gubuknya, suara yang kayak tadi gitu ya. Nah dengar suara itu lagi, mereka ini benar-benar kesel banget gitu ya, sekaligus takut juga. Mereka keluar lagi itu bawa senter. Nah tapi pas di luar itu sama lagi tuh, nggak ada apa-apa, suaranya pun itu udah nggak kedengaran. Mereka pun nyorot sana sini gitu ya untuk memastikan gitu ya, ada apa nih. Nah tapi di situ awalnya nggak ada apa-apa ya, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba suaranya itu kedengaran lagi. Tapi suaranya ya kali ini kedengarannya itu bener-bener jelas banget. Suaranya pun itu terus makin dekat gitu ya, makin dekat, makin dekat. Sampai akhirnya tiba-tiba suaranya hilang. Dan keadaan tegang, mereka pun itu nyorotin senternya itu ke arah sumber suaranya. Itu ada di ladangnya Pak Erwin ini gitu ya. Mereka pun nyorotin dan tiba-tiba di situ ya Pak Henry nih yang ngelihat. Itu ada satu pasang mata yang bersinar kalau disenterin gitu loh, kalau kena cahaya. Jadi itu kayak mata kucing. Nah awalnya di situ mereka ngira takutnya itu beruang gitu kan. Nah tapi pas mereka terus nyenterin gitu ya, terus nyenterin. Nah disitulah baru kelihatan tuh bentuk tubuhnya. Dan ternyata pas mereka lihat ya, itu tubuhnya bener-bener kayak manusia, tapi kulitnya itu pucat banget. Yang pasti mereka ini nggak tahu itu sosok apa. Yang pasti itu bener-bener aneh banget. Matanya kayak mata kucing, tapi tubuhnya tuh tubuh manusia. Nah ngelihat itu ya, mereka berdua pun itu udah bener-bener tegang kaku. Nggak lama kemudian ya, setelah ngelihat itu, mereka juga ternyata baru sadar karena ya di ladangnya Pak Erwin itu emang dipenuhin dengan cahaya mata itu tadi. Tapi itu kelihatannya nggak lama ya, cuman bentaran aja. Setelah itu semuanya tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Ya udah, setelah itu mereka pun itu udah ketakutan, udah gemetar. Akhirnya mereka masuk tuh ke gubuk. Nah di dalam gubuk ya, Pak Herwin itu udah bener-bener ketakutan banget. Di situ mereka nggak tahu ya itu sosok apa mungkin ini ada hubungannya dengan Uhak Panda atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti ya, kemungkinan besar maksudnya semua yang kejadian ini ada hubungannya dengan perjanjiannya Pak Herwin ini. Nah jadi karena Pak Erwin udah ketakutan ya, mereka berdua itu udah ketakutan. Pak Erwin ini sampai ngajak pulang tuh saat itu juga. Nah tapi Pak Henry ini nggak mau gitu ya, karena ya saat itu masih gelap. Jadi kalau dipaksa pulang takutnya ketemu beruang kan lebih bahaya lagi gitu loh maksudnya. Ya udahlah, mau nggak mau mereka pun di situ sambil ketakutan itu nunggu terang tuh untuk pulang. Di situ ya sambil nunggu terang, Pak Henry ini bilang yang katanya ya ada orang lain juga namanya Pak Sam. Jadi Pak Sam ini warga desa sebelah gitu loh, yang juga pernah ngalamin yang kayak dialamin dengan Pak Erwin ini, pernah berurusan dengan Uhang Panda gitu loh. Nah jadi di sini Pak Henry ini ngajak Pak Erwin gitu ya untuk besok malam nemuin Pak Sam ini. Maksudnya untuk nanya gitu loh, gimana jalan keluarnya kalau kejadian ini udah kayak gini. Kalau perjanjiannya itu udah ada, gimana cara memutus perjanjiannya. Maksudnya kayak gitu. Karena itulah satu-satunya jalan untuk mengakhiri masalah ini gitu ya. Nah ya udahlah, begitu terang, harinya terang gitu ya, mereka pun itu langsung balik ke desa. Dan saat Pak Erwin ini nyampe di rumahnya gitu ya, nah di sini ada kejadian lagi nih. Karena pas dia nyampe, istrinya itu heran gitu loh, heran. Istrinya ini langsung nanya gini, loh Pak, kok udah pulang dari mana gitu, tanya istrinya. Nah di situ Pak Erwin pun heran kan, kenapa istrinya nanya kayak gitu. Nah Pak Erwin cuma jawab, lah kan dari ladang Bu, baru pulang gitu. Nah ternyata ya, kenapa istrinya heran. Nah jadi di sini istrinya bilang kemarin itu Pak Erwin ini udah pulang gitu loh, kemarin sore itu udah pulang dan malamnya itu sempat beraktivitas di rumah. Dan saat istrinya tidur, Pak Erwin ini sempat meluk istrinya. Dan setelah itu ya pagi itu baru aja Pak Erwin itu baru pergi ke ladang. Dan tiba-tiba Pak Erwin ini udah balik lagi dalam keadaan yang ya pakaiannya itu udah lusuh banget. Makanya tuh istrinya tuh kaget, bener-bener kaget banget. Dan Pak Erwin pun di situ kaget, yang ternyata ya ada sosok yang menyerupai Pak Erwin ini yang pulang ke rumah. Yang mana saat itu istrinya nggak tahu kalau itu sosok lain yang menyerupai Pak Erwin. Nah jadi karena udah ada kontak fisik gitu kan, karena sosok itu udah meluk istrinya. Nah di sini Pak Erwin pun ini makin ketakutan lagi nih, makin mikirnya kayaknya masalah ini udah makin merambat gitu ya ke keluarganya.
Karena takut kejadiannya lebih parah lagi, Pak Erwin ini pun langsung nyuruh istri dan anaknya ini untuk sementara ya, beberapa hari ke depan itu tinggal dulu di rumah ibunya gitu loh. Karena katanya Pak Erwin juga, kalau malam ini dia ini mau ke rumah orang yang ngebantuin masalahnya. Di situ dia cerita juga gitu ya sekilas masalah ladangnya gitu loh. Dan katanya ya orang itu mungkin bisa bantu, makanya malam ini dia ini mau ke sana, ke desa sebelah, mau nemuin orang itu. Ya udahlah, di situ istrinya pun langsung siapin pakaian gitu ya. Pak Irwin pun itu langsung masuk ke kamar karena emang udah lemes dan ngantuk banget karena dari semalaman belum tidur gitu loh. Nah di situ Pak Irwin pun langsung tidur, asarnya bangun gitu ya. Pas bangun ya rumahnya itu udah kosong gitu loh. Istri dan anaknya itu memang udah pergi gitu ya ke rumah ibunya. Nah di situ Pak Irwin pun langsung siap-siap dan langsung datang ke rumah Pak Henry gitu loh untuk ngajak ke kampung sebelah gitu ya, desa sebelah untuk nemuin Pak Sam itu tadi. Setelah jemput Pak Henry, mereka pun itu langsung ke desa sebelah gitu ya untuk ke tempatnya Pak Sam. Nah jadi karena mereka nggak tahu gitu ya rumah Pak Sam ini di mana, mereka pun itu sempet nanya juga gitu loh ke warga di sana gitu ya, di mana rumah Pak Sam. Yang awalnya memang kesulitan banget gitu ya karena memang banyak warga yang nggak tahu nih Pak Sam. Nah singkat cerita akhirnya ya setelah nanya-nanya dan warga akhirnya ketemu juga nih rumah Pak Sam di mana gitu ya. Mereka pun datang pas pertama kali ngelihat rumah Pak Sam, yang ternyata Pak Sam ini petani biasa juga gitu ya kayak mereka. Nah mereka ini kaget karena rumahnya ini gede banget dan bagus banget gitu loh untuk seukuran petani biasa kayak mereka. Ya udahlah nggak mikir kemana-mana, mereka pun langsung ngetuk pintunya dan kebetulan Pak Sam yang emang langsung ngebuka pintunya dan emang langsung nyambut mereka ini. Mereka pun langsung dipersilahkan masuk. Pak Henry dan Pak Erwin pun di situ langsung memperkenalkan diri mereka gitu ya dengan Pak Sam. Karena mereka ini ya memang sama sekali belum kenal nih dengan Pak Sam. Karena sebelumnya Pak Henry memang tahu aja gitu ya kalau Pak Sam ini emang pernah berurusan gitu loh dengan uang pandak. Ya udahlah setelah duduk mereka pun itu langsung menceritakan gitu ya maksud dan tujuan kedatangan mereka. Nah di situ Pak Erwin langsung ceritain gitu ya masalahnya itu dengan uang pandak, gimana dia pertama kali ngelihat uang pandak, dan ceritain juga kalau dia itu pernah fatal banget gitu loh melakukan kesalahan besar, dia itu ngasih makanan tuh ke uang pandaknya. Dan di sini dia juga itu ngaku gitu loh kalau dia ini udah melakukan hal yang salah, udah ngebuka gerbang perjanjian dengan uang pandaknya dengan ngasih makanan ke makhluk itu. Setelah dengar ceritanya Pak Erwin ya, Pak Sam ini ngaku kalau apa yang dia alamin dengan uang pandak itu nggak separah Pak Erwin ini gitu loh, nggak se ekstrim Pak Erwin ini, apalagi sampai merembet ke keluarga gitu ya. Syukurnya Pak Sam ini katanya dia nggak sampai ke sana. Nah tapi kata Pak Sam ini ya, sebenarnya uang pandak itu hanya menuntut balik gitu loh apa yang udah mereka berikan ke Pak Erwin ini. Ya contohnya itu kayak hasil panen yang melimpahnya itu gitu ya, itu harus dikembalikan. Dan di situ Pak Sam juga bilang apa yang udah terjadi dengan ladangnya ya, itu karena uang pandaknya itu menuntut balik, katanya kayak gitu. Tapi soal solusinya gitu ya, gimana memutuskan perjanjiannya atau benar-benar keluar dari masalah ini, mereka nanya juga nih ke Pak Sam. Nah tapi soal ini ya, Pak Sam ini benar-benar nggak tahu solusinya itu gimana dan harus apa, Pak Sam ini nggak tahu. Karena katanya juga ya, dia sampai saat itu juga itu masih berurusan dengan uang pandak dan perjanjiannya itu masih belum putus juga gitu loh. Nah jadi lagi-lagi Pak Sam ini hanya menyarankan ke mereka gitu ya untuk kembalikan semua yang mereka berikan gitu loh. Jadi kalau nanti mereka memberikan lagi gitu ya, jangan pernah terima. Itulah satu-satunya solusi dari Pak Sam ini. Nah jadi ya udahlah setelah mereka ngebahas itu ya cerita, akhirnya mereka pamit pulang lah. Nah di jalan pulang gitu ya, Pak Erwin ini benar-benar cemas banget gitu loh, takut banget. Yang dia takutkan itu udah bukan ladangnya lagi gitu ya. Mungkin kalau soal ladangnya terserah lah, itu mau dijual ya dijual gitu loh. Dia udah nggak terlalu mikirin. Yang dia takutkan itu istrinya. Gimana kalau nanti gitu ya ada sosok yang menyerupai dia lagi, itu ganggu istrinya gimana? Itu tuh yang paling dia takutkan. Di jalan pulang juga ya, Pak Henry ini nasehatin Pak Erwin ini yang katanya ya untuk melindungi keluarganya, melindungi istrinya, cara terbaik ya untuk minta perlindungan dengan Tuhan gitu loh. Nah jadi katanya juga mungkin ini cara Tuhan agar ya Pak Erwin dan istrinya ini lebih mendekatkan diri gitu ya dengan Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya mereka ini agak jauh gitu loh dengan Tuhan. Ya kadang sholat kadang enggak gitu loh. Jadi mungkin ya ini emang cara Tuhan untuk membuka pintu hati mereka. Mungkin kalau enggak dengan cara kayak gini ya mereka ini enggak bakal butuh pertolongan Tuhan gitu loh. Enggak bakal ingat sholat dan berdoa dengan Tuhan.
Nah jadi nasihat Pak Henry ini ya itu benar-benar kepikiran tuh, benar-benar kepikiran dengan nasihat Pak Henry ini gitu ya, sampai rumah itu terpikir lagi lah. Yang akhirnya setelah ini Pak Erwin pun itu mengadakan doa bersama di rumahnya gitu ya, yang mengundang banyak warga desa, termasuk Pak Henry juga itu diundang. Mereka berdoa yang tujuannya ya agar mereka ini dijauhkan gitu loh dari sesuatu yang nggak diinginkan. Setelah mengadakan doa bersama, di sini Pak Erwin ini berharap semoga ya dilindungin dengan Tuhan gitu ya, dan Uhang Pandak itu nggak ganggu mereka lagi. Dan besoknya ya, sehari setelah mereka mengadakan doa bersama, Pak Erwin ini kayak biasa dia balik ke ladang lagi gitu ya, ngebawa bekal. Tapi kali ini dia ngebawa bekalnya itu berupa masakan ayam dan sayur-sayuran gitu loh, yang niatnya itu bakal dia berikan ke Uhang Pandak yang sebagai bayaran gitu ya, dari apa yang udah diberikan Uhang Pandak itu ke dia, ya bayarannya gitu loh. Sampai di ladang, Pak Erwin ini nggak ngapa-ngapain gitu ya, dia ini cuman duduk ngopi gitu sambil nyebat, sambil ngeliatin ladangnya itu udah bener-bener hancur. Jadi di situ ya bener-bener udah sedih banget gitu ya, dia ngeliat ladangnya. Sampai sore sebelum Pak Erwin ini pulang gitu ya. Nah di sini Pak Erwin ini sempat ngucap maaf gitu loh dengan Uhang Pandaknya. Katanya kayak gini, kalau memang ini balasannya, aku ngaku salah, aku minta maaf. Entah kamu mendengar atau enggak, aku gak peduli, yang penting aku udah minta maaf. Nah setelah itu Pak Erwin ini pun ninggalin makanan gitu ya, yang berupa masakan ayam. Yang dia niatkan juga itu pemberian makanan dari dia, dan pemberian makanan terakhir dari dia untuk Uhang Pandak itu. Dan di sini dia pun itu berharap gitu ya, semoga perjanjian dia dengan Uhang Pandaknya itu bisa benar-benar terputus gitu loh, dan masalahnya benar-benar selesai. Ya udahlah, setelah itu Pak Erwin pun itu langsung balik ke rumahnya. Singkat cerita, setelah itu Pak Erwin ini udah nggak pernah ke ladang lagi. Nah jadi karena udah lama nggak ke ladang gitu ya, akhirnya dia pun mutusin lah untuk ngejual ladangnya, yang akhirnya ladangnya laku juga dengan harga seadanya gitu ya. Yang akhirnya dia ini ngebeli ladang baru yang letaknya ini lebih jauh lagi nih dari desanya. Tapi nggak masalah gitu loh, yang penting masalah dia dengan Uhang Pandak itu benar-benar selesai. Nah jadi sampai sinilah ceritanya gitu ya. Aku nggak tahu setelah ini apa yang terjadi dengan Pak Erwin ini, apakah masalahnya selesai apa enggak. Tapi mungkin karena nggak diceritain ya, masalah itu udah bener-bener selesai gitu loh, semenjak Pak Erwin ini udah mulai bertani di ladangnya yang baru. Ya mungkin kayak gitu. Nah jadi soal Uhang Pandak ini ya, sebenarnya sampai sekarang ini masih jadi pertanyaan yang besar gitu loh untuk masyarakat Kerinci. Apakah Uhang Pandak ini makhluk mistis, atau mungkin manusia primitif, atau mungkin hewan yang spesies masih belum ditemukan, itu masih benar-benar simpang siur gitu loh. Bahkan bentuknya juga gitu ya, itu masih belum ada yang bisa memastikan bentuknya itu kayak gimana, karena mungkin ada yang di sana menggambarkan bentuknya kayak gini, di sini lain lagi. Yang pasti belum ada kepastian soal ini. Nah tapi soal keberadaannya emang banyak dipercaya dengan warga Kerinci. Dan soal ini pernah juga loh diteliti oleh tim National Geographic, ini diteliti soal keberadaan Uhang Pandak ini, karena emang saking seriusnya gitu loh soal keberadaan Uhang Pandak ini, yang emang banyak dipertanyakan dan orang banyak diulas juga gitu loh, dan orang-orang di seluruh dunia. Ternyata aku baru tahu juga, karena banyak yang mengulas ini dari aspek ilmiah dan mistis juga. Nah jadi gimana nih menurut kalian soal Uhang Pandak ini? Nah jadi di sini mungkin ada dari kalian orang Sumatera Barat atau orang Kerinci gitu ya, mungkin ada dari kalian yang pernah ngeliat langsung Uhang Pandak ini. Ya kalian bisa share lah kayak gimana menurut kalian gitu ya, atau mungkin kalian tahu ceritanya itu dari lingkungan kalian. Jadi kan itu lebih menarik lagi kan, gimana sih klarifikasi kalian soal Uhang Pandak ini. Ya ceritain aja di kolom komen di bawah biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Aku juga penasaran nih. Tapi kalau emang cerita kalian panjang gitu ya, mungkin ada cerita juga gitu ya, pengalaman kalian yang ceritanya panjang dan serem ya, kalian bisa kirim aja ceritanya ke email Risk Creepers. Ini emailnya, ntar kalau memang ceritanya epic dan emang bener-bener cerita jujur gitu ya, aku bakal up di segmen Risk Creepers. Tapi nggak cuma itu aja, apapun cerita kalian, kalau emang itu cerita beneran dan ceritanya epic serem gitu ya, cocok untuk asupan hidup kita, bakal aku up di segmen cerita Risk Creepers. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton sampai sini, dan aku pun udah puas banget gitu ya udah ceritain ini ke kalian, karena sebelumnya aku udah penasaran banget nih soal ini. Itu dari ceritanya Alan Lemers yang sebelumnya pernah aku ceritain ke kalian. Ini soal makhluk kecil juga gitu kan, yang mana kayaknya ya di setiap daerah itu kayak ada loh
mitologinya atau urban legendnya gitu ya, sosok makhluk kecil yang menyerupai manusia. Nggak tahu sih, itu masih benar-benar misteri sih menurut aku, yang pasti bikin aku penasaran nih, makin merinding, makin takut, jadi makin penasaran jadinya. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono, bye bye.